Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua pada hari ini? Saya berharap mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, tidak ada kekurangan apapun, sehingga kita bisa belajar dengan baik hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai perakitan komputer. Perakitan komputer ada di semester 1 kelas 10 teknik komputer jaringan. Baik, setiap pembelajaran pasti ada kompetensi dasar. Kita langsung menuju kepada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi ini, kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan perakitan komputer. Sedangkan kompetensi dasar keempatnya adalah 4.2, merakit komputer. Baik, kita langsung menuju ke indikator. Indikator merupakan capaian yang nantinya menunjukkan bahwa kalian sudah belajar atau menyerap materi dengan baik. Indikator yang pertama, setelah belajar materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan bagian-bagian perangkat keras sebuah komputer. Berikutnya adalah menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Indikator ketiga, menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Indikator yang terakhir, menerapkan prosedur ketiga dalam perakitan sebuah komputer. Baik, itulah anak-anak indikator yang nantinya mampu kalian kuasai setelah proses pembelajaran ini. Kita langsung menuju ke materi. Baik, untuk materi ini akan saya sampaikan dasar dari sebuah sistem komputer dulu. Kita mulai dari elemen penyusun komputer. Penyusun komputer ada 3. Penyusun yang pertama adalah hardware. Hardware atau perangkat keras. Dinamakan perangkat keras karena kita secara fisik mampu bersentuhan secara langsung. Kita mampu merakit, kita mampu mengkonfigurasi secara fisik, bahkan kita mampu memodifikasinya. Tentu saja secara fisik kita bisa merekayasanya. Berikutnya adalah software. Software ini adalah perangkat lunak. Artinya kita tidak mampu berinteraksi secara fisik dengan perangkat lunak ini, karena perangkat lunak ini tertanam secara pemrograman di dalam unit komputer itu sendiri. Jadi secara mudah bahwa hardware adalah sesuatu yang mampu kita terjadinya atau memungkinkan terjadinya kontak antara kita dengan perangkat tersebut. Sedangkan software adalah program aplikasi yang tertanam di dalam komputer itu sendiri. Hardware macamnya banyak sekali. Ini nanti akan dijelaskan secara terperinci. Akan tapi pada kesempatan hari ini kita akan belajar yang penyusun pokoknya saja, atau yang terdapat dalam sebuah CPU. Paling tidak yang kita pelajari adalah kita akan menyusun sebuah komputer sehingga komputer itu secara minimum sudah mampu kita gunakan. Kemudian elemen berikutnya adalah brainware. Brainware ini adalah
pengguna. Jadi setelah kita membangun secara hardware, software, maka perlu adanya pengguna. Sebagus apapun hardware yang kita bangun atau seberapa canggih software yang kita tanam, tetapi tidak ada brander, maka seolah-olah semuanya tidak bisa berjalan. Maka tiga elemen ini saling terkait, berkesinambungan, membentuk suatu sistem komputer yang mampu bekerja secara maksimal. Baik, kita menuju materi berikutnya, mengenai prinsip kerja komputer. Di sini saya tampilkan sebuah bagan, di mana dari bagan ini terdapat 3 buah unit utama, di mana unit yang pertama adalah unit input atau input device, kemudian unit proses, central processing unit atau disingkat CPU, dan kemudian unit output atau output device. Contoh dari input device misalkan adalah mouse, keyboard, webcam, kemudian barcode, dan masih banyak lagi. Kemudian dari yang apa kita inputkan, dari data yang kita inputkan, kemudian data itu kemudian diolah di personal komputer, di sebuah CPU. Kemudian dari apa yang kita olah ini kemudian menghasilkan sebuah output. Nah, maka apa yang kita proses tadi kemudian diumpankan di output device, perangkat untuk mengolah output. Ini contohnya misalkan printer, misalkan monitor, ya, dan masih banyak lagi. Baik, itu mengenai prinsip kerja komputer secara sederhana seperti itu. Kita menuju berikutnya. Dalam perakitan ini kita perlu mempersiapkan peralatan. Nah, peralatan apa saja yang perlu kita perlukan? Yaitu obeng. Obeng terdiri dari 2, ada obeng plus dan obeng minus. Ini sesuai dengan apa yang nanti kita butuhkan dalam merakit. Biasanya disesuaikan dengan skrup yang kita tangani, apakah skrupnya adalah skrup plus atau skrup minus, begitu. Banyak ukuran, ini biasanya kita bisa menggunakan obeng set, obeng dalam satu set dengan banyak ukuran. Berikutnya adalah tang. Secara umum sesuai dengan penggunaannya, disesuaikan dengan kondisi. Ukurannya ada yang besar, ada yang lancip, ada yang ramping dan lancip. Nah, sekali lagi ini disesuaikan dengan apa yang kita tangani. Berikutnya adalah tang kupas untuk kabel, sekaligus untuk yang ini adalah tang crimping untuk membuat konektor nanti di pelajaran jaringan dasar. Dan di sampingnya adalah pengupas juga untuk pengupas kabel dan pemotong kabel. Berikutnya adalah avometer atau multimeter. Multimeter ini digunakan untuk pengetesan apakah secara umum dalam perakitan biasanya kita gunakan untuk mengetes apakah kabel itu terhubung dengan baik atau tidak, atau juga kita bisa menggunakannya untuk mengukur tegangan dari power supply, atau menentukan polaritas dari suatu kabel, apakah polaritasnya positif atau negatif, sehingga tidak terjadi salah penempatan yang mengakibatkan kerusakan atau bahkan secara ekstrim terjadi
peralatan yang terbakar. Berikutnya adalah solder. Solder ini sering kita gunakan ketika kita menemui suatu kabel yang putus, atau mungkin kita membuat customisasi, mengcustom suatu kabel. Biasanya ini dijumpai untuk penyesuaian di front panel depan, untuk menyesuaikan panel depan dengan switch yang kita miliki. Apabila tidak cocok, maka perlu dimodifikasi, maka perlu kita solder. Kemudian ada test pen untuk mengetes apakah terdapat aliran listrik atau tidak. Untuk test pen yang sekarang sudah canggih, jadi kita tidak perlu menyentuhkan ujung test pen tersebut pada benda yang kita tes, tapi cukup dengan jarak tertentu, tidak sampai bersentuhan, maka alat tersebut sudah mampu kita gunakan untuk alat pendeteksi arus listrik. Jadi lebih safety, atau mungkin bisa kita gunakan untuk mengetes kabel yang putus tembaganya di dalam. Jadi secara fisik kabel tersebut utuh, tetapi ternyata di dalamnya terjadi kabel yang putus. Ya, maka kita bisa menggunakan test pen tersebut. Berikutnya adalah gelang antistatis. Gelang ini digunakan untuk mengalirkan elektron bebas yang mungkin atau biasa kita gunakan dalam perakitan komputer. Ketika komputer tersebut setelah kita rakit dan kita betulkan, ternyata komputer tersebut masih mengandung atau menyimpan elektron, maka gelang ini menghindarkan kita dari sengatan listrik tersebut. Tugas daripada gelang ini adalah mengantarkan elektron bebas ke bumi, sehingga bisa menetralkan dari peralatan yang mengandung elektron bebas tersebut. Baik, itu adalah persiapan peralatan. Kita masuk berikutnya adalah persiapan hardware personal komputer. Kita akan lihat komponen utama dalam CPU. Tentu saja ada yang pertama adalah mainboard. Mainboard sering juga disebut sebagai motherboard. Filosofinya adalah ini adalah suatu induk, papan induk, di mana semua akan terintegrasi, komponen-komponen yang lain akan terintegrasi di sini. Baik, kita perinci sekarang. Ada prosesor. Ini sebagai otak yang akan mengeksekusi, akan memproses semua input, data input, kemudian akan diolah menjadi suatu data output. Kemudian berikutnya ada RAM, random access memory. Ini adalah memori dalam jangka pendek. Ini akan digunakan ketika mengeksekusi program saat itu juga. Jadi penyimpanannya adalah penyimpanan sementara. Berikutnya adalah hard disk. Ini adalah metode penyimpanan dalam jangka panjang atau permanen. Bisa kita isikan program, bisa kita gunakan sebagai penyimpan data dari apa yang kita sudah proses. Berikutnya ada CD atau DVD-ROM untuk mengakses data dari CD atau DVD yang kita punya, atau mungkin kita biasa gunakan ini ketika kita mau menginstal ulang. Meskipun kita bisa menginstalnya sekarang melalui flash disk. Berikutnya ini adalah VGA card atau kartu grafis. Berikutnya ada sound card untuk media audio kita.
Baik, yang saya jelaskan ini adalah penjelasan secara sederhana. Nanti akan ada sesi di mana kita akan mengulas masing-masing komponen ini lebih detail mengenai spesifikasinya, mengenai jenisnya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah persiapan komponen input output. Paling tidak ketika kita ingin membangun suatu personal komputer, ada perangkat minimum yang kita perlukan. Misalkan kita ingin membangun dan menginstal suatu sistem operasi, maka paling tidak akan ada dua komponen, yaitu ada keyboard dan mouse. Kemudian perangkat input output, ini input, kemudian output, perangkat output yang lain mungkin ada printer seperti itu, kemudian ada webcam, ini perangkat input juga. Masih banyak sebenarnya, nanti silahkan dicari di modul komponen input dan output, bisa dikembangkan menjadi lebih banyak lagi tentu saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikutnya materi kita adalah mengenai persiapan software. Nah, mungkin software tersebut installer kita bisa kita sediakan melalui flash disk atau bentuk CD. Kemudian software apa saja yang perlu kita butuhkan, yaitu sistem operasi. Ada yang bersifat closed source, kemudian ada yang bersifat open source. Closed source ini secara umum sering kita jumpai, ada varian dari Windows 7, Windows 8, Windows Vista, dan sebagainya. Ada open source, ada Linux, Ubuntu, operasi sistem dari Chrome, Android, seperti itu. Berikutnya adalah aplikasi. Setelah kita install sistem operasi, maka mungkin kita perlu aplikasi sesuai dengan kebutuhan tentunya. Misalkan pengolah kata, data, ada Office yang sering kita pakai, kemudian ada aplikasi browser seperti Internet Explorer, Chrome, Opera, dan sebagainya, ada Mozilla. Kemudian aplikasi yang juga sering kita install adalah perangkat hiburan atau game atau sosial media, seperti itu. Baik, seperti itu materi kita. Mungkin anak-anak bisa mengerjakan nanti soal-soal yang ada di file ini. Nanti setelah ini akan saya bagikan, silakan dicermati. Ada di session 1 ada 3 soal, dan di session 2 juga ada 3 soal. Silakan nanti untuk dicermati. Dan juga mungkin tidak kalah penting, silakan nanti kalian cari referensi, meskipun bisa di internet, silakan, atau mungkin modul yang sudah dimiliki, yang sudah disediakan dari sekolah mungkin, dan file-file yang mungkin sudah dibagikan. Baik, untuk referensi ada Atta Gunawan 2004, belajar microkomputer dari Bandung, penerbitnya adalah Informatika. Ada Hendrik Budian 2004, merawat dan memperbaiki komputer, Jakarta, penerbitnya adalah Boba Suara. Baik, saya kira seperti itu untuk materi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan kita selalu bisa mengembangkan diri kita, bisa memotivasi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.